Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dian Prasetyo, angka 1804 dari Fakultas Ekonomi akan melakukan ujian komprehensif untuk dosen pengampu yaitu Ibu Siti Sureha yang berkaitan dengan cara pengurusan jenazah dari awal memandikan, mengkafani, menyelatkan hingga mengubur. Kita mulai dari tahap bertahap. Kita mulai dari tahap yang pertama yaitu tentang bagaimana cara kita memandikan jenazah. Yang pertama, sebelum memandikan jenazah, maka sebaiknya kita lepaskan dulu semua apa yang ada di dalam tubuh jenazah seperti pakaian, perhiasan ataupun yang menempel pada tubuh jenazah. Sehingga ketika kita membersihkan atau memandikan jenazah, semua air dapat mengalir pada jenazah tersebut, sehingga yang kita harapkan ialah kesucian untuk semua anggota tubuh itu tersebut dapat terbasuh oleh air. Untuk tata caranya, adapun peralatan yang dibutuhkan antara lain yaitu air, ember untuk sebagai wadah atau tempatnya, terus gayung. Sebenarnya untuk lebih mudahnya kita memakai yang namanya meja, itu buat tempat jenazah tersebut dimandikan. Tapi sebagai masyarakat kan lebih banyak menghormati, karena itu terakhir kalinya dapat memandikan atau bertemu dengan jenazah, maka biasanya banyak pada masyarakat ditemui memandikan itu di bangku atau di bangkong bahasa Jawanya. Mungkin itu peralatan yang dibutuhkan. Yang pertama ada 3 bagian air. Yang pertama yaitu air yang berisikan daun bidara atau sejenisnya ataupun sabun. Yang kedua air bersih, dan yang ketiga yaitu adalah air dengan kapur barus, yaitu nanti fungsinya berbeda-beda sendiri. Jadi yang pertama yaitu sebelum jenazah itu dimandikan, kan tadi udah dilepaskan semua pakaian, semua perhiasan yang menempel serta apapun yang melekat pada tubuh jenazah. Seperti ketika sakit itu kan mesti ada korban atau sebagainya, itu harus dihilangkan terlebih dahulu. Setelah itu jenazah ditutupi dengan yang namanya pembungkus atau biasa disebut dengan, kalau orang-orang itu jarik atau sebagainya, yang penting bisa menutupi aurat dari jenazah. Seperti contoh ini. Setelah itu jenazah ditempatkan di meja ataupun di bangku oleh beberapa orang. Untuk yang pertama yaitu menyiramkan air bersih terlebih dahulu kepada jenazah dengan membacakan lafal niat. Niatnya yaitu untuk perempuan dan laki-laki berbeda. Untuk laki-laki niatnya yaitu nawaitu husla wala an hadzal mayyiti lillahi ta'ala. Untuk yang perempuan yaitu nawaitu husla an hadzihil mayyitati lillahi ta'ala. Itu untuk lafal niatnya. Jadi sembari membasuhkan, kita melafalkan niat. Itu pertama air bersih terlebih dahulu, dari mulai ujung kepala sampai ujung kaki. Nah, setelah itu untuk yang kedua yaitu siramkan yang namanya air dengan sabun. Jadi yang bagian pertama tadi
air tersebut disiramkan dari kepala sampai ke ujung kaki. Kemudian jenazah tersebut dimiringkan ke kanan ini, terus dipasukkan dari punggung, kalau bahasanya itu sini. Nah, dari sini sampai ke bagian samping itu seluruh, sampai ke kaki ini sini. Jadi dari bagian sini sampai ke bawah. Begitupun nanti sebaliknya, dibalik lagi ke kiri. Ini sama, dari bagian punggung di sini sampai bagian akhir atau kaki. Setelah itu dibersihkan, mungkin banyak kotoran yang ada di gigi, yang ada di kuku, ada di telinga, di hidung, semua itu kotoran-kotoran tersebut dibersihkan. Ketika ada luka, ya mohon maaf untuk dibersihkan. Jika itu memang kotorannya tidak bisa dibersihkan, ya kita maklum, semoga diampuni Allah Ta'ala. Untuk yang luka yang tidak bisa dimengerti, maksudnya seperti ada darah yang terus bercucuran, itu kita pertama kita bersihkan. Ketika tidak bisa memang dibersihkan, ya kita tutup nanti dengan perban. Setelah itu kita gosok atau kita basuh, kita sabun, tapi jangan keras-keras. Karena apa? Ya semua makhluk itu punya perasaan, semua makhluk itu punya rasa. Walaupun orang tersebut sudah mati, jenazah tersebut sudah meninggal, cuman pasti ada rasa yang ada dalam jenazah tersebut. Kita sudah dibersihkan semua dari kuku, mulai dari kuku sampai kuku tangan sini, hidung, telinga, mulut, yang ada di gigi ini kan, mata ini kalau ada, terus semua yang ada sampai dubur-dubur atau depan belakang hingga ke sela-sela kaki. Setelah itu mohon untuk jenazahnya itu agak di bagian kepalanya atau bagian sampai perut itu agak diangkat sedikit, lalu ditekan perlahan, jangan keras-keras, perlahan. Supaya apa? Supaya kotoran yang ada di dalam perut tersebut jatuh atau keluar yang ada di dalam. Karena apa? Yang ditakutkan nanti ketika sudah dimandikan kok keluar lagi, itu susah nanti. Jadi kita tekan dari bagian perut sini pelan-pelan sampai ke bawah sini. Mudah-mudahan nanti kotoran yang ada di dalam itu bisa keluar. Setelah pembasuhan air yang pertama tersebut dari daun bidara atau sabun, lalu dibilas, dibersihkan dengan air bersih. Itu nanti siram semua dari kepala sampai kaki, pokoknya semua itu membersihkan kotoran yang ada di jenazah tersebut. Dengan tahap yang sama tadi, yaitu bisa nanti dimiringkan ke kanan atau ke kiri beberapa kali. Dan yang terakhir yaitu dengan air yang namanya air kapur barus. Nah, air kapur barus nanti berfungsi sebagai pewangi atau pengharum. Semoga pengharum tersebut diharapkan dapat memberikan keharuman untuk jenazah dari mulai mengafani hingga nanti untuk dimakamkan. Setelah tahapan-tahapan tersebut selesai, maka yaitu yang terakhir adalah mewudukan atau mensucikan. Bagaimana cara mewudukannya? Hampir sama, cuman ada bagian-bagian tertentu aja yang kita ambil wudu. Niatnya yaitu nawaitu wudu'an hadzal mayyiti lillahi ta'ala. Itu untuk yang laki-laki.
Dan untuk yang perempuan yaitu nawaitu wudu'a an hadhil mayyitati lillahi ta'ala. Untuk yang perempuan, yang pertama yaitu kita basuh muka 3 kali, kemudian kita basuh tangannya, yaitu mulai dari telapak tangan sini sampai siku itu 3 kali yang kanan, kemudian yang kiri 3 kali. Setelah itu di kepala, bagian kepala sini rambut kita bersihkan. Terus yang terakhir yaitu kaki. Nah, mungkin itu setelah diwudukan, mohon untuk air yang digunakan adalah air keran kalau bisa. Dari pembasuhan yang kedua maupun pemwuduan itu diharapkan untuk menggunakan air keran apa. Yang dimaksudkan di sini supaya menjaga ketoharohan atau kesucian dari air tersebut. Nah, setelah selesai, maka jenazah ditutup lagi dengan menggunakan kain. Adapun tadi kan jenazah ditutup pertama, kan kain pertama tadi kan basah untuk memandikan, kemudian diganti dengan kain yang kering sebelum jenazah tersebut dikafani. Mungkin itu tahapan untuk yang memandikan jenazah. Untuk tahap yang kedua yaitu mengkafani jenazah. Jadi mengkafani jenazah tadi kan setelah disucikan atau dimandikan, setelah itu kita mengkafani. Ada 3 bagian penting dalam mengkafani, yaitu bagian kain kafan. 3 bagian kafan yaitu bagian pokok. Di 3 lapis bagian pokok kain kafan. Sebenarnya untuk perempuan dan laki-laki itu sama. Bagian-bagian kain kafannya, cuman untuk yang laki-laki biasanya di masyarakat itu hanya menggunakan 3 bagian yang paling utama. Bagaimana caranya? Yang pertama kita akan mempraktikannya. Yang pertama itu kita letakkan yang namanya tali untuk pengikatnya tadi. Untuk ukuran kain kafan pun kita sesuaikan dengan yang namanya jenazah. Jadi seberapa ukuran jenazah tersebut, maka kita sesuaikan ukuran tersebut. Untuk tali itu biasanya ada 5 bagian. Yang pertama ada di ujung kepala, terus di bagian pundak sini atau bawah leher, terus ada di bagian sini, di bawah sini, nanti kan di sini disedekapkan atau seperti yang surat tadi, terus di paha, dan yang terakhir yaitu di ujung kaki. Ada 3 bagian lapis kain kafan. Lapis yang pertama, kedua, dan ketiga. Jadi ini karena kita menggunakan metodenya, bahan prakteknya bahan laut atau benda guling, jadi mohon maaf untuk tidak bisa sepenuhnya mempraktekkan secara jelas, tapi secara teori kita bisa mempraktekannya sendiri. Ada 3 bagian kain kafan. Di sini agak ke kanan 1,
yang satu agak ke kiri, dan yang satu lagi yang ada di bagian tengah, gitu, pas di tengah. Biasanya penyusunannya seperti itu. Saya contohkan seperti ini karena keterbatasan dan praktek, maka saya anggap ini dua kain kafan. Jadi di bagian agak sebelah kanan, agak sebelah kiri, terus yang ada di tengah. Nih, yang ada di tengah. Oke. Setelah itu apa? Untuk bagian yang laki-laki sebenarnya ada beberapa, yaitu ada tambahan seperti kain baju kurung dan sorban. Namun biasanya untuk yang laki-laki tidak menggunakan baju kain atau sorban. Untuk yang perempuan itu bagiannya pun sama, cuman yang membedakan adalah di situ adanya hijab atau kerudung untuk yang perempuan, dan menggunakan sama-sama baju kurung. Yang terpenting dalam mengkafani itu bagian utamanya yaitu 3 bagian lapis atau 3 pokok bagian kain kafan yang ada di pembungkus tadi. Terus jenazah diletakkan di bagian ini. Setelah itu untuk yang laki-laki jika menggunakan sorban maka dipakaikan sorban dan baju kurung. Namun di sini karena kita menggunakan objek prakteknya agak sulit untuk kita menggunakan namanya baju kurung maupun kerudung ataupun sorban, maka kita tidak menggunakannya. Sebenarnya kita bisa menggunakan untuk sorban, nanti bisa dipakaikan di sini untuk sorban bagi laki-laki maupun yang perempuan kan kerudung tadi. Setelah itu biasanya pada masyarakat umum sebelum dibungkus itu ada pengharum atau semacamnya, itu sebagai agar mayat tersebut tidak mudah busuk. Itu nanti bisa digunakan, yaitu menggunakan kapas dan bahan-bahan alami sebagai pengharum. Nanti itu diletakkan di bagian-bagian tertentu seperti ruas-ruas tangan, kaki, terus yang ada di pusar, bagian depan belakang kemaluan, terus yang ada di sela-sela kaki. Itu biasanya yang di masyarakat untuk biasanya saya temui seperti itu. Setelah itu ketika semuanya sudah, maka mayat tersebut dibungkus. Adapun penambahan biasanya untuk bagian-bagian kain itu ada di bagian ini dubul dan kubur. Biasanya itu ada penambahan kain di situ, jadi untuk melapisi dubul maupun kubur dari jenazah. Usahakan ketika menali kain kafan itu di bagian kiri,
Karena apa? Upayakan untuk di bagian kiri, nanti ketika jenazah diletakkan di liang lahat atau dikubur, dalam kita melepaskan tali tersebut akan lebih mudah. Saja. Ini ada 5 tali, cuman karena bahan prakteknya kita kecil, kita menggunakan tali. Sebenarnya itu 5 tali yang biasa digunakan. Ada di bagian bagian bawah, ujung bawah kaki, terus di bagian bawah, di bagian lengan, dan di bagian bawah leher ini, dan bagian atas. Ketika sudah selesai, maka film tersebut bisa untuk disolatkan. Dalam tahap menyolati semua sama, rukunnya sama, cuman dalam tahap menyolati jenazah itu kita hanya menggunakan 4 takbir, tapi tidak menggunakan yang namanya rukuk dan sujud seperti hanya sholat biasa. Selanjutnya kita itu menyolatkan. Gimana caranya kita menyolatkan? Di si jenazah itu berada di depan orang yang menyolatkan. Jadi orang yang menyolatkan nanti ada di belakangnya si jenazahnya, di depannya orang yang menyolatkan dengan menghadap ke kiblat. Sholatnya itu hanya 1 rakaat, yaitu 4 kali takbir dan diakhiri dengan salam, tidak adanya rukuk maupun sujud. Langsung saja untuk niatnya antara laki-laki dan perempuan itu berbeda. Untuk yang laki-laki yaitu niat sholatnya usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardhu kifayati fardhulillahi ta'ala. Untuk yang perempuan yaitu usolli ala hadzihil mayyitati arba'a takbiratin fardhu kifayati lillahi ta'ala. Untuk yang perempuan. Dan di dalam takbir tersebut ada 2 doa khusus untuk si mayit. Itu kita mengikuti jenis si mayit tersebut, apakah perempuan atau laki-laki. Ketika laki-laki maka doanya nanti ada Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Dan untuk yang perempuan kita ganti dengan laha. Jadi Allahumma ighfir laha warhamha wa'afihi wa'fu anha. Dan yang doa yang keempat yaitu kan nanti ada yang namanya doa Allahumma la tahrimna ajraha wa la tahtina ba'daha waghfir lana walaha. Itu terkhusus untuk bagi yang perempuan. Untuk yang laki-laki yaitu Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tahtina ba'dahu waghfir lana walahu, dan ditutup dengan salam. Langsung saja kita praktekkan. Sholli ala hadzal mayyiti atau takbiratin fardhu kifayati ada'a lillahi ta'ala atau ma'muma lillahi ta'ala atau imama lillahi ta'ala, terserah kita. Untuk sebagai kita munfarid
kita makmum atau kita menjadi seorang imam. Lalu kita takbir Allahu Akbar, membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terus kita takbir kembali Allahu Akbar. Kita membaca sholawat kepada Nabi Muhammad, yaitu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu sudah cukup. Kita lanjutkan kembali sholawat tersebut. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Itu sudah cukup untuk yang sholawat. Kemudian kita takbir kembali Allahu Akbar. Kita membaca doa, yaitu tadi laki-laki, jadi kita doanya Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Terus kita takbir kembali Allahu Akbar. Kita doa, yaitu Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana walahu. Dan diakhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu, ketika mau berdoa, silakan berdoa kepada Allah, semoga jenazah atau mayit diterima, diampuni segala dosa-dosanya. Itu untuk bagian menyolatkan jenazah atau mayit. Untuk bagian yang terakhir, ketika kita mengurus jenazah, yaitu mengubur. Jadi bagaimana cara kita mengubur? Kita membuat yang namanya liang lahat, tempat kubur untuk si jenazah atau mayit. Ukurannya kita sesuaikan dengan kondisi jenazah, sesuai jenazah yang akan dimakamkan, karena setiap jenazah itu kan berbeda-beda ukurannya masing-masing. Ada yang mungkin kecil, anak kecil, yang dewasa, yang sudah tua, kan berbeda-beda. Kita sesuaikan dengan kondisi si jenazah. Untuk kedalamannya, yang penting hewan buas dan aroma nanti dari si mayit itu atau jenazah itu tidak sampai keluar. Untuk biasanya itu sampai di, kalau orang Jawa saat dedek, saat pengawe, biasanya sampai di sini itu sudah cukup. Itu untuk biasa dalam menguburkan jenazah dalam kedalaman liang lahat. Nah, bagian liang lahat itu kan nanti kotak, kita buat kotak seperti biasa, namun nanti di tengahnya ada lagi kotak lagi, itu nanti dalamnya sesuai ukuran atau sesuai kondisi jenazah. Itu kalau biasa disebut aras. Kalau orang Jawa itu aras. Nah, itu nanti tempatnya si jenazah itu di situ. Jadi tidak hanya bentuk kotak biasa, itu tidak. Nanti ada lagi yang namanya kotak. Jadi seperti ini. Nanti kan ini kotak, ini lagi nanti dibuat lagi ke bawah. Nah, dibuat lagi itu sesuai dengan kondisi si jenazah. Kita sesuaikan dengan kondisi si jenazah, ukuran lebar maupun panjang kuburan. Setelah itu, setelah semuanya udah untuk kedalaman, untuk kuburan si jenazah, lalu kita mengubur si jenazah, yaitu dengan yang pertama diusahakan si jenazah itu nanti dibopong gini, misal gini, diharapkan nanti kakinya terlebih dahulu untuk yang dimasukkan, pelan-pelan saja nggak apa-apa. Nah, untuk yang perempuan nanti kan ada itu penutup namanya
penutup apa itu yang ada di keranda, itu nanti bisa dibuat penutup di atas kuburan, nanti bisa itu untuk yang perempuan. Yang laki-laki pun bisa, sunahnya kan gitu. Nah, setelah itu dimasukkan terlebih dahulu kalinya, oke, terus kita letakkan. Usahakan untuk yang kaki itu bisa nempel di dinding. Nah, gini nanti di sini kan nanti ada, ini kan ngarasnya itu sesuai dengan keadaan jenazah atau kondisi jenazah. Nah, ukurannya pun tidak terlalu besar, yang penting jenazah bisa masuk, dan nanti kan di atasnya bisa ketutup yang namanya papan. Seperti itulah keadaan ngaras tadi, kedalaman maupun lebar sesuai kondisi si jenazah. Setelah tadi usahakan yang kaki bisa menyentuh di dinding. Tuh. Ketika si jenazah tadi dimasukkan, ada yang melantunkan azan dan iqomah. Jadi sembari tadi jenazah dimasukkan ke dalam lahat, tadi ada yang mengazankan. Biasa azannya azan seperti biasa dan iqomah. Karena saya prakteknya sendiri, mohon maaf, jadi saya masukkan terlebih dahulu, tapi nanti sembari dengan memasukkan langsung diazani dan diiqomati. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai akhir azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, dan diteruskan dengan yang namanya iqamah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nah, sembari tadi kan dimasukkan, nanti ada orang yang menerima di bawahnya. Setelah itu papankan menghadap miring. Jadi kondisi si jenazah tadi miring ke sebelah kanan dan menghadap ke kiblat. Maksudnya seperti itu. Makanya kan tadi untuk tali pocong atau tali jenazah tadi kan di sebelah kiri, sehingga memudahkan kita untuk melepas tali pocong atau tali jenazah tadi, itu tali kafan tersebut. Setelah itu, setelah dimasukkan, diusahakan kakinya tadi nempel di dinding, terus kita buka tali jenazah tersebut atau tali pocongnya. Kita buka, usahakan ada bagian pipi atau bagian tubuh yang bagian atas itu menyentuh di tanah, dan yang di kaki tadi ya kita buka. Kalau bisa itu agak kalau bahasanya ditempelkan ke dinding yang lahat gitu. Dan kita buka bagian leher atau bagian bawah kepala tadi, kan ada 5 bagian tali. Oke, jadi setelah semuanya tertata, jenazah sudah dimasukkan, bagiannya tadi sudah ditempatkan, lalu kita
ada yang namanya, kalau bahasanya itu gelu atau landasan agar supaya tidak jenazah yang ada di dalam ngaras itu dapat mapan, bahasanya orang sesuai itu dia sesuai kondisi yang nyaman gitu. Jadi ada beberapa, yang penting kalau gelu itu dalam bahasa Jawanya, kalau bahasa Indonesia seperti bantalan supaya apa, saya mayat atau jenazah tidak kesana kemari gitu. Jadi kita di sini ada beberapa, yang penting untuk jumlah bantalan itu ganjil gitu aja, tidak harus beberapa bantalan, kita sesuaikan dengan kondisi keadaan si jenazah gitu. Biasanya yang ada di sini untuk bantalannya ada di sini dan di bawah, biasanya di situ atau di atas. Jadi gini, di mayat atau jenazah dalam keadaan miring ke kanan menghadapkan kiblat dalam ruang yang namanya aras, kalau orang Jawa biasa bilangnya. Usahakan nanti di pipi atau bagiannya itu menyentuh di tanah, bagian kaki itu menempel di dinding gitu. Jadi agak ditempelkan gitu. Terus setelah itu kita pasang namanya papan. Nah, papan tadi kan ngaras tadi kan di bawahnya yang lahat, maksudnya di dalamnya. Nah, yang lahat itu kan sesuai dengan kondisi si jenazah. Papan tersebut di atas ngaras tadi, jadi sebagai penutup jenazah yang ada di ngaras. Nah, ditutup, setelah ditutup ditimbun dengan yang namanya tanah. Oke, ini itu cara kita mengurusi jenazah. Setelah semuanya selesai, dari awal memandikan, mengafani, menyolatkan hingga menguburkan, untuk yang terakhir kita mendoakan jenazah tersebut. Kita doakan juga semua yang dilakukan apabila ada kesalahan dimaafkan dan diberikan rahmat dan ridho. Itu banyak kesalahan dalam saya mempraktekkan, saya mohon maaf. Saya banyak kesalahan, saya rasa karena saya hanya belajar dan belum mampu untuk mempraktekannya secara langsung di masyarakat. Cuman itu yang bisa dapat saya sampaikan. Saya akhiri, bila taufiq wal hidayah, Allahumma afiq ila thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan ujian pada materi yang kedua tentang bagaimana cara kita memimpin sholat. Yang pertama yaitu kita sebaiknya dalam membacakan doa untuk bersama-sama, lebih baiknya yang pertama adalah tuntutannya kita bertawasul terlebih dahulu kepada Rasulullah SAW. Yang kedua yaitu kita membaca sholawat. Yang ketiga yaitu kita membaca tahmid atau kita bersyukur terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita melakukan doa yang kita inginkan atau doa yang akan kita panjatkan. Dan setelah itu sebelum kita untuk menutup doa kita akhiri dengan sholawat. Untuk lebih ringkasnya langsung saja kita praktekkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liridha ila rabbi syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa al-fatihah kiram syaulillahi lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin.
حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمك في مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبي أمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا فارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم اغفر لنا ولجميع أستاذنا ولجميع مشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا وعافية في جسدنا وبركة في رزقنا توبة قبل موتنا ورحمة عند موتنا ومغفرة بعد موتنا اللهم هون علينا في شكرة موتنا والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Jadi itu doa yang secara ringkas, simple, kita berdoa untuk kita dan untuk orang lain. Yang pertama, kita sebaiknya bertawasul. Yang kedua yaitu kita bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Itu doa yang paling mudah. Terus kita membaca sholawat kembali. Setelah itu kita meminta penghapusan dosa kita, karena kita selalu berbuat dosa. Dengan cara kita meminta pengampunan dosa untuk diri kita, orang tua kita, guru kita, dan untuk seluruh umat muslim. Dan setelah itu doa yang kita panjatkan, yang kita inginkan, doa yang khusus untuk kita inginkan itu apa saja. Setelah itu kita tutup dengan sholawat kembali dan kita akhiri doa tersebut. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.